Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Masih tetap semangat kan? Hari ini kita belajar tema 5 Wirausaha kelas 6, muatan pelajaran PKN, keberagaman sosial budaya dan ekonomi masyarakat. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya diberi kelancaran dan kemudahan dalam melaksanakan pembelajaran hari ini. Jangan lupa disiapkan buku dan alat tulisnya. Perhatikan penjelasan sampai selesai ya anak-anak, jangan di-skip. Wirausaha. Wirausaha adalah individu yang bisa menciptakan bisnis sendiri, menanggung sebagian besar resiko dan juga menikmati keuntungan dari usaha yang dirintisnya. Mendirikan usaha sendiri disebut berwirausaha. Nah, itu ada beberapa contoh gambar berwirausaha. Antar pemilik usaha harus saling menghargai dan menghormati agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Jika setiap pemilik usaha saling menghormati dan bekerja sama, maka segala kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Misalnya, kerjasama yang dilakukan pemilik wirausaha jualan bakso. Nah, penjual bakso tentu membutuhkan penjual daging, sayuran, mie, serta bahan-bahan yang lain untuk bahan baku bakso. Daging, mie, sayuran, dan lainnya diperoleh, kemudian diolah menjadi bakso yang siap untuk dijual. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak kita jumpai di sekitar kita orang yang berwirausaha. Di antaranya ada tukang fotokopi, tukang cukur rambut, dan pebengkel. Mereka semua para pewirausaha tentunya ingin usaha mereka maju dan sukses. Supaya terwujud usaha yang maju dan sukses, para pewirausaha harus menerapkan sikap kerja keras dan pantang menyerah dalam berusaha, karena usaha yang keras tidak akan mengkhianati hasil akhir. Macam-macam bidang wirausaha, perhatikan. Gambar berikut ini ada perindustrian, ada perdagangan, kemudian ada jasa. Yang pertama, industri atau perindustrian. Kegiatan wirausaha industri yang dapat dilakukan di rumah disebut industri rumah tangga. Contohnya, mebel, konveksi, makanan ringan, kemudian anyaman bambu, anyaman rotan, batik, kemudian toko kue, dan lain-lain. Industri yang dilakukan di pabrik-pabrik besar umumnya menggunakan mesin yang modern, disebut industri besar. Contohnya, industri kertas, industri elektronik, industri tekstil, industri kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Yang kedua, perdagangan. Usaha perdagangan atau usaha dagang adalah sebuah usaha di mana kegiatan utamanya adalah melakukan pembelian barang atau produk, untuk kemudian barang atau produk tersebut dijual kembali dan mengambil keuntungan darinya tanpa melakukan perubahan kondisi dari produk yang dijual. Jenis usaha perdagangan yang ada di Indonesia antara lain ada usaha perdagangan kuliner, usaha perdagangan fashion atau pakaian, usaha perdagangan gadget, usaha perdagangan pulsa dan kuota, serta usaha perdagangan komoditi. Berikut ini adalah macam-macam usaha perdagangan. Nah, ada usaha ikan, roti, bunga, kemudian ada sayuran, ada daging, kemudian ada macam-macam kopi, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Yang ketiga adalah jasa. Wirausaha jasa adalah suatu bidang bisnis yang menjual dan menawarkan produk dalam bentuk pelayanan jasa. Contohnya di sini ada tukang fotokopi, dokter, guru, tukang cukur rambut, dan pebengkel. Sikap-sikap yang harus dimiliki oleh pemilik wirausaha. Yang pertama, harus percaya diri. Yang kedua, jujur. Kemudian pantang menyerah. Kemudian mengendalikan ego atau kepentingan pribadi. Yang kelima, menerima saran dan kritik yang membangun. Kemudian yang keenam, jangan malu untuk terus belajar. 7, jeli melihat peluang. 8, terus berinovasi supaya tidak ketinggalan zaman. Yang kelima, menjalin realisasi atau kerjasama. Dan manfaat berjiwa wirausaha. Yang pertama, memenuhi kebutuhan manusia yang beragam jenisnya. Kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar tempat wirausaha.
Yang ketiga, menciptakan inovasi baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang keempat, membantu pembangunan nasional bidang ekonomi. Dan yang kelima, mengurangi pengangguran. Sekarang, setelah kita tadi sudah berwirausaha dengan berbagai produk kita, nah yang paling penting selanjutnya adalah mengemas produk tersebut, yang disebut packaging. Kemasan menjadi salah satu media komunikasi antara produk dengan konsumennya. Bila sebuah kemasan produk terlihat menarik dan memiliki karakter yang kuat, maka besar kemungkinan konsumen yang akan selalu ingat produk tersebut. Semakin baik kemasan produk menimbulkan keinginan masyarakat untuk membeli produk tersebut. Nah, sekarang ini peran pentingnya kemasan atau packaging dalam strategi pemasaran. Yang pertama, memudahkan konsumen mengetahui brand produk tersebut. Yang kedua, meningkatkan kredibilitas produk sebelum pelanggan membelinya. Dan yang ketiga, sebagai daya tarik tersendiri bagi pembeli. Sikap dan tanggung jawab berwirausaha. Yang pertama, menghasilkan barang yang memenuhi syarat perdagangan. Kemudian yang kedua, selalu menjaga dan meningkatkan kualitas barang. Yang ketiga, menciptakan kemasan yang unik sehingga selalu diingat oleh konsumen. Keempat, melakukan inovasi terhadap kemasan dan isi agar tidak ketinggalan zaman. Kelima, menjaga kelestarian sumber daya alam agar dapat menggunakannya sebagai bahan baku. Yang keenam, menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Nah, sekarang mengapa penting berwirausaha? Nah, 1. Jiwa wirausaha harus ditumbuhkan sejak kecil agar kelak mampu mengembangkan diri dan mandiri demi masa depannya. Yang kedua, melatih seseorang bersikap kreatif sehingga mampu membuka lapangan kerja untuk banyak orang. Dan yang ketiga, berwirausaha tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, namun juga bermanfaat untuk orang lain. Nah, itu tadi anak-anak penjelasan tentang wirausaha serta pentingnya berwirausaha. Sekarang tugasnya nomor 1 sampai nomor 5 kalian kerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Sampai di sini penjelasan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa tetap semangat belajar. Belajar berilmu, ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.